Kalau menurut aku lebih bijaksana pada saat sang bunda sudah mempunyai relasi dengan orang lain, eh, adalah batasan-batasannya. Melihat apa yang misalnya seperti di Pangku, ya kurang bijaksana sih ya kalau aku bilang. Dan juga kita kan tidak tahu hubungan ke depannya. Akanlah nanti yang menjadi korban adalah anak-anaknya lagi seandainya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi para kreator lain yang sedang viral. Kali ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu, Sarwenda, dan Jordi yang kembali menjadi pusat perhatian publik. Di tengah bergulirnya sidang hak asuh anak, muncul berbagai komentar, analisis, hingga tudingan yang membuat suasana semakin memanas. Bahkan, banyak netizen mulai bertanya-tanya, benarkah ada konflik pribadi yang selama ini menjadi pemicu munculnya berbagai komentar terhadap Ruben Onsu, atau justru semua ini hanyalah reaksi yang dibesar-besarkan oleh publik? Perkembangan terbaru, sidang perdana gugatan hak asuh anak resmi digelar meski Ruben Onsu tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Di sisi lain, berbagai komentar mengenai kedekatan anak-anak dengan pasangan baru Sarwenda juga terus memancing perdebatan di media sosial, sehingga membuat polemik ini semakin panjang dan menarik untuk dibahas. Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Bundanya tidak jadi dengan pria ini, kan anaknya nanti jadi bingung. Oh, ini nanti dengan siapa lagi gitu. Jadi lebih bijaksana jika lebih difokuskan sebenarnya untuk lebih dipererat hubungannya dengan ayah kandungnya, tapi bukan dengan orang lain. Klien kami, Sarwenda, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Buat CEO, lu sudah lihat postingan dari mantan suami pacar lo itu? Kalau gue sih shock ya, kalau gue sih malu gitu ya kan, sampai di komen ditegur sama ayah kandungnya anak dari pacar lo itu ya. Terus yang gue tanya, lu ini siapa? Lu tuh sudah sah menjadi ayah sambung dari anak pacar lo itu? Gue tanya, hah? Kok bisa-bisanya lo mengizinkan ya, sedangkan pacar lo punya aturan yang memang dari dulu sudah diterapkan sama mantan suaminya, kalau tiba-tiba dirubah pola atur itu ya, itu hal sekecil loh itu loh ya. Belum lagi nanti kedepannya kayak apa. Minimal kalau misalkan ia pun pacaran, udah pacaran aja ya. Lo tuh gak ada hak CEO untuk mengubah pola aturan atau aturan yang sudah ditetapkan sama pacar lo dan mantan suaminya. Stop deh main rumah-rumahannya deh ya. Stop deh, fokus aja pacarannya ya. Pacar lo aja sampai shock loh. Kok lo bisa ngizinin sih? Hah? Lo tuh bisa ngizinin sih? Berarti kan lo sudah menyalahi aturan. Udah deh ya, menurut gue tuh lo sadar diri CEO ya. Lo tuh baru pacar ya, belum ada kaitan atau tanggung jawab dari anak pacar lo itu ya. Ingat, anak dari pacar lo itu masih punya ayah kandung. Itu yang berhak ngasih izin atau peraturan yang sudah dibuat selama masih bersuami istri. Lu tuh bukan siapa-siapa, jadi jangan iya boleh. Lu tuh nggak ada izin tau nggak? Jadi Hei kalian pendukungnya Ben, kalian gak usah terlalu bermimpi sayang, terlalu jauh mimpi kalian. Kalian pikirnya si Ben itu akan menang untuk merebut asuh anaknya? Gak segampang itu say. Kau pikir Swenda akan tinggal diam? Swenda akan mati-matian ya memperjuangkan hak asuh anaknya sayangnya. Kalian sih sama wanita loh, masa kalian gak kasihan sama Swenda? Swenda itu seorang ibu dan single mom yang dimana dia lebih mementingkan kebahagiaan anaknya daripada kebahagiaan dia sendiri. Gimana kalau posisi kalian kayak Swenda? Ya, hak asuh anak kalian diambil suami kalian, yang jelas-jelas anak kalian itu bahagia sama kalian, kecuali ya anak kalian itu kalian telantarin ya kan, gak kalian kasih makan, terus kalian gak sekolahin ya, baru ini udah mati-matian kalian mencari nafkah live 24 jam supaya anak kalian bisa makan, bisa sekolah yang bagus. Terus tiba-tiba suami kalian rebut anak kalian. Gimana perasaan kalian? Ya. Bagi kalian ya wanita-wanita yang mendukung si Ben mati-matian untuk
merebut hak asuh anaknya dari si Wenda. Ya semogalah kalian tidak merasakan apa yang dirasakan si Wenda. Berdoalah kalian supaya rumah tangga kalian baik-baik saja ya, supaya anak kalian tetap sama kalian yang sayangnya. Orang yang menghindari masalah, bagaimana psikologi memandang hal tersebut? Penting nggak sih dibahas? Oke, ini nggak usah pandang dari psikologi. Sidang pertama nggak penting, cuma administrasi aja. Banyak pernah sidang udah tahu urutan sidang di Indonesia. Dari awal ketika saya menyampaikan tentang salah satu faktor orang yang menghindari masalah dan itu ada bermasalah di efisiensi diri, saya tidak bilang bahwa langsung si Ruben Onsu itu bermasalah tuh di efisiensi diri, enggak. Tetapi saya langsung bilang kemungkinan. Itu artinya apa? Masih banyak faktor yang lain. Bahkan saya sebut langsung jelas, ya mungkin banget dia sibuk banget. Pertanyaannya, apakah dia harus ke sana atau enggak? Ya memang dia bisa datang, bisa enggak. Buktinya kan dia enggak datang gitu. Terus apa peranannya kalau datang? Iya benar, memastikan saja bahwa berkasnya sudah langsung masuk dengan benar dan mengkonfirmasi bahwa statement yang mau dia pertahankan apa gitu. Jangan sampai ada salah arah nih gitu. Itu sih gitu. Tapi kalaupun misalnya dia sudah langsung percaya sepenuhnya ke pengacaranya, bisa aja. Tetapi saya lagi-lagi akan membahas tentang kalau ada orang yang menghindari masalah, kira-kira itu sebenarnya ada masalahnya di mana? Oke, aku bahas yang versi kedua. Kita masuk kepada teori cognitive dissonance. Kira-kira kalau seandainya kita analisis terhadap Ruben Onsu, kira-kira ini akan kemungkinan ada nggak? Kemungkinan muncul nggak? Nah, saya tidak bilang langsung ada, tetapi kalau misalnya kita analisis lagi bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ruben Onsu di media sosial, bahwa dia itu mau berjuang untuk anaknya, dia itu mau untuk sangat pengen untuk quality time bersama dengan dua anaknya, dengan anak-anaknya, 3 anaknya gitu. Dia itu sangat menginginkan itu gitu. Nah, pada teori cognitive dissonance itu adalah di mana seseorang ada konflik batin lah di dalam dirinya bahwa tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi standarnya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang mau dia perjuangkan kayak gitu. Jadi itu yang menjadi problem, sama ibaratnya jadi ada konflik batin sama dirinya gitu. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, saya merasa banyak orang terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya dari potongan video, unggahan media sosial, atau komentar para konten kreator. Padahal, perkara hak asuh anak bukanlah persoalan sederhana yang bisa dinilai hanya dari siapa yang paling sering tampil di media atau siapa yang paling pandai membangun opini. Di balik semua itu, ada proses hukum, ada pertimbangan hakim, dan yang paling penting ada masa depan anak-anak yang harus benar-benar dijaga. Saya justru melihat bahwa semakin besar sebuah kasus menjadi konsumsi publik, semakin banyak pula orang yang merasa memiliki hak untuk menghakimi. Setiap gestur dianalisis, setiap unggahan diperdebatkan, bahkan ketidakhadiran seseorang di persidangan langsung dikaitkan dengan berbagai spekulasi. Menurut saya, cara berpikir seperti ini seringkali berlebihan. Tidak semua tindakan memiliki makna seperti yang dibayangkan netizen. Bisa saja ada alasan yang tidak diketahui publik, dan kita sebaiknya tidak buru-buru menganggap satu pihak benar dan pihak lain salah. Saya juga merasa bahwa persoalan mengenai batasan pasangan baru dengan anak-anak memang menjadi topik yang sangat sensitif. Di satu sisi, seseorang yang menjalin hubungan dengan orang tua tunggal tentu ingin membangun kedekatan dengan anak-anak pasangannya. Namun di sisi lain, hubungan tersebut juga membutuhkan batasan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi anak-anak. Menurut saya, kedekatan itu bukan sesuatu yang salah, tetapi harus dilakukan secara bertahap, penuh kehati-hatian dan tetap menghormati posisi ayah maupun ibu kandung. Kalau saya berada di posisi Ruben Onsu, tentu saya akan berusaha memastikan hubungan dengan anak-anak tetap terjalin sebaik mungkin. Sebaliknya, kalau saya berada di posisi Sarwenda, saya juga pasti ingin menjaga kenyamanan anak-anak agar mereka tidak merasa tertekan oleh konflik orang tuanya. Karena itu, saya melihat bahwa dua kepentingan tersebut sebenarnya sama-sama masuk akal. Yang menjadi masalah adalah ketika semuanya dibawa ke ruang publik, sehingga setiap tindakan berubah menjadi bahan perdebatan. Saya juga berpendapat bahwa media sosial seringkali memperkeruh suasana.
Potongan video berdurasi beberapa detik bisa memancing ribuan komentar yang akhirnya membentuk opini seolah-olah itulah kebenaran mutlak. Padahal kita tidak pernah mengetahui keseluruhan cerita. Kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, saya lebih memilih berhati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Tentang sidang hak asuh yang sedang berjalan, menurut saya masyarakat sebaiknya menghormati proses hukum. Hakim tentu memiliki pertimbangan yang jauh lebih lengkap dibandingkan publik. Ada bukti, ada saksi, ada dokumen, dan ada fakta-fakta yang tidak semuanya dipublikasikan ke media. Karena itu, saya rasa kurang tepat jika kita merasa sudah mengetahui hasil akhirnya hanya berdasarkan narasi yang beredar di internet. Hal lain yang saya soroti adalah bagaimana banyak pihak menjadikan kasus ini sebagai ajang saling menyerang. Ada yang membela Ruben habis-habisan, ada pula yang membela Sarwendah tanpa mau mendengar sisi lain. Menurut saya, fanatisme seperti ini justru membuat diskusi kehilangan objektivitas. Ketika seseorang sudah terlalu fanatik, apapun yang dilakukan idolanya akan selalu dianggap benar, sementara pihak lain selalu dianggap salah. Saya juga merasa kasihan kepada anak-anak yang namanya terus disebut dalam berbagai pemberitaan. Mereka belum tentu memahami apa yang sedang terjadi, tetapi suatu hari nanti, mereka bisa saja membaca semua komentar yang pernah ditulis orang-orang tentang keluarganya. Karena itu, menurut saya publik seharusnya lebih bijak dalam memberikan komentar dan tidak menjadikan anak-anak sebagai alat untuk memperkuat argumen masing-masing. Kalau melihat berbagai reaksi yang muncul, saya memahami kenapa banyak orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Itu hal yang wajar. Namun perbedaan pendapat tidak seharusnya berubah menjadi kebencian. Kita bisa tidak setuju terhadap suatu tindakan tanpa harus menghina pribadi seseorang. Sayangnya, budaya bermedia sosial saat ini seringkali justru mendorong orang untuk berbicara lebih keras daripada berpikir lebih dalam. Menurut saya juga berpendapat bahwa media sosial memang harus siap menerima kritik. Namun kritik yang baik adalah kritik yang memiliki dasar, bukan sekedar asumsi. Jangan sampai kita membangun opini hanya dari dugaan yang belum tentu benar. Menurut saya, lebih baik menunggu fakta-fakta yang benar-benar terungkap selama proses hukum berlangsung daripada sibuk menebak-nebak. Pada akhirnya, saya berharap semua pihak bisa menempatkan kepentingan anak-anak di atas ego masing-masing. Apapun hasil persidangan nanti, semoga keputusan tersebut benar-benar menjadi keputusan terbaik bagi masa depan mereka. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang tanpa harus menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan. Itulah pandangan saya. Tentu saja kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Justru saya ingin mendengar bagaimana sudut pandang kalian mengenai kasus ini. Apakah kalian melihat persoalan ini dari sisi Ruben Onsu, dari sisi Sarwendah, atau kalian memilih menunggu hasil persidangan sebelum mengambil kesimpulan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi dan saling menghormati. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian dan subscribe channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru seputar isu yang sedang viral. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.